Shalom teman-teman. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali teman-teman. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah. Mari kita tundukkan kepala, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat sepanjang hari, buat sepanjang minggu yang boleh Tuhan pimpin. Hingga kita boleh ada hingga pada saat ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Semua cuma karena kekuatan daripada Tuhan, kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang selalu memberi setiap kami kekuatan Tuhan untuk boleh melakukan segala hal. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau datang dengan ucapan syukur, kami mau datang dengan sukacita. Kami ingin memuji Engkau Tuhan lewat setiap yang kami punya Tuhan. Mari Engkau yang lawat setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan. Engkau yang sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari teman-teman kita mau datang sama Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini. Kita mau bilang sama Tuhan, kita mau tetap cinta, kita mau tetap setia sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Walau
Allah kami satu-satunya yang patut kami sembah, yang patut kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Engkau yang pimpin setiap kami Tuhan. Kami mau menaikkan setiap puji-pujian kami, ucapan syukur kami pada saat ini. Mari Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Dan kami siap untuk memuji Tuhan dan bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari teman-teman kita mau katakan amin. Siap untuk bersorak-sorai teman-teman? Siap. Amin. Mari kita mau naikkan pujian kita. Allah sumber kuatku. Karena dialah sumber kekuatan bagi setiap kita, amin. Mari kita mau bersorak-sorai, mau bersuka cita buat Tuhan. hadirat-Mu Tuhan pada hari ini. Sungguh kami bersuka cita Tuhan karena Engkau Allah kami, Allah sumber kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah menjadi penolong yang setia bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami lewat hamba-Mu. Dan kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Bapa.
Mari teman-teman kita mau naikkan pujian ini. Kau penolong kami yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita resapi setiap kata-kata dalam pujian ini teman-teman. Kita mau ulang pujian dari awal, kita mau katakan, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita diberi kesempatan kembali ya oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadikan makanan rohani bagi kita. Bukan hanya orang tua yang butuh firman, tetapi juga
anak-anak muda, anak-anak sekalipun butuh firman. Karena terang itu dibutuhkan oleh semua orang. Sebelum kita dengar firman, sama-sama kita berdoa ya. Bapak Sorgawi, terima kasih kalau hari ini kembali kami diberi nasihat ilahi oleh kebenaran firman Tuhan yang sempurna, agar kami menjadi orang-orang muda yang takut Tuhan, cinta Tuhan, setia dengan Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar hari ini akan mengubah hidup kami ke arah yang lebih baik, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, dan hamba taruh pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, khususnya orang-orang muda, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 8, ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-9. Saya akan bacakan ayat ini buat saudara. Saudara menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah persekutuan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Saudara-saudara orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini bukan kebetulan. Tuhan punya rancangan yang terbaik, Tuhan punya tujuan yang terbaik dalam hidupmu. Kenapa demikian? Karena kita disadarkan, kita diingatkan bahwa peperangan terbesar yang terjadi di dunia ini bukan dimulai di luar diri kita, bukan. Tetapi Alkitab berkata dengan tegas, peperangan itu dimulai dalam diri kita masing-masing. Saya ulang ya kalimat ini. Peperangan yang besar itu terjadi bukan dimulai di luar diri kita, tetapi itu dimulai di dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih sebagai orang-orang muda yang dipanggil untuk mengiring Tuhan. Peperangan apa yang terjadi dalam hidup kita? Alkitab jelas bahwa peperangan yang terjadi dalam hidup kita adalah peperangan antara keinginan daging dengan keinginan roh. Sebab itu tema kita siang hari ini adalah memenangkan peperangan rohani. Jadi ada pertandingan, ada peperangan secara jasmani dan ada peperangan secara rohani. Kita berperang bukan dalam arti main tembak-tembakan, lempar bom granat di sana sini, tidak. Tapi peperangan rohani, peperangan yang terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Siapapun orangnya, laki-laki atau perempuan, berpendidikan atau tidak, kaya atau sederhana, hitam atau putih, semua saudara yang menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan dalam usia muda, pada saat saudara percaya dan mengiring Tuhan, pada saat itulah lonceng peperangan rohani dimulai antara keinginan daging yang tidak sama
yang bertentangan dengan keinginan roh. Ada tarik-menarik yang begitu kuat antara keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging lebih bicara sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang membuat hidup saudara dan saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak berkenan, itu artinya kita akan kehilangan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Dan ini berlaku bagi orang-orang yang kalah tentunya. Ketika peperangan dimulai dalam hidup kita masing-masing, termasuk saya, setiap hari berperang dengan dua keinginan ini. Dan saya sebagai hamba Tuhan juga harus belajar memenangkan peperangan rohani. Sebab kalau kalah, saya akan menjadi orang yang dipimpin, dikuasai oleh keinginan daging yang pada akhirnya membuat saya tidak berkenan di hadapan Tuhan dan tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Tapi selain ada orang yang kalah, ada juga banyak orang yang menang. Ketika keinginan daging itu berusaha memperdaya hidupnya, maka orang ini tidak tertarik untuk mengikutinya. Sebab apa? Sebab tahu bahwa keinginan daging adalah perseteruan, permusuhan dengan Allah. Membuat kita tidak berkenan. Untuk apa kita mengikuti keinginan daging? Dan orang yang menang adalah orang yang mau dengan sadar, dengan kerinduannya untuk mengikuti kehendak roh dalam hidupnya. Jadi kalau dia mengikuti kehendak roh bukan karena dipaksa oleh orang tuanya. Bukan karena enggak enak sama pacarnya. Bukan mau pamer kesalehan. Tetapi ketika dia mau mengikuti keinginan roh, dia ingin belajar menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang akan mengalami kemenangan dalam peperangan rohani hari lepas hari. Saudara, orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, dikasihi. Kenapa? Karena memang Anda waktu masih muda dipanggil oleh Tuhan. Itu berarti Tuhan cinta kepada saudara. Tuhan sayang kepada saudara. Saya waktu dipanggil sekitar umur 20 tahun lebih. Kalau saudara sebelum 20 tahun sudah dipanggil, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena lebih cepat dipanggil oleh Tuhan dalam pengertian menjadi muridnya, menjadi orang percaya. Saudara akan mengenal kebenaran ini. Bahwa hidup ini bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang mengalami kemenangan rohani yang ada di dalamnya. Ada peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Kadang kita hidup, saudara, orang-orang muda ya, itu diperhadapkan pada dua hal. Antara yang enak dan yang tidak enak. Nah, pada umumnya orang, siapapun dia, mau yang sudah tua, yang sudah lanjut, yang sudah dewasa muda, apalagi kita, orang-orang muda yang ingin mencoba, mencicipi pengalaman baru dalam hidup kita yang menurut kita menyenangkan kita. Itu biasanya ya kita sangat semangat untuk ingin mencobanya. Kadang-kadang kita ketika diperhadapkan pilihan antara yang enak dengan yang tidak, biasanya sama termasuk saya pada umumnya gitu ya. Kita lebih memilih keinginan yang enak. Kita pasti memilih yang enak dibandingkan dengan yang tidak enak tentu. Tapi saudara, keinginan enak itu kadang-kadang berbicara identik dengan keinginan daging yang memuaskan hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu yang kita puaskan itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Kadang-kadang memang saudaraku ya, yang enak itu
sangat menggoda hidup kita. Sedangkan yang tidak enak kadang-kadang membuat kita tidak peduli. Kita tidak mau untuk merasakan sesuatu yang tidak enak. Tetapi kita mencontoh dari Yesus Kristus yang ketika turun ke dalam dunia ini mengambil bentuk seorang hamba dan taat sampai mati. Sampai mati. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk taat sampai mati, pasti Juru Selamat kita Yesus Tuhan itu akan mendapati, menemukan, mengalami perkara-perkara yang tidak enak di dalam hidupnya. Dia difitnah, dia diludahi, dia diolok-olok, dia diperlakukan seperti binatang. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang tidak enak dialami oleh Tuhan. Tapi ketika kita melihat perjalanan Tuhan, melakukan misi Bapaknya, sesuatu yang tidak enak itu tidak membuat Yesus berhenti untuk melakukan misi Bapaknya. Kenapa demikian? Karena memang kadang-kadang ketika kita ditawan oleh roh, kita mau terikat dengan roh Allah, maka kadang-kadang kebebasan kita dipenjarakan. Kebebasan kita seolah-olah terhambat. Tapi saya percaya, roh yang memimpin, yang menawan hidup kita dan saudara, maka roh itu akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Ada berkat yang Tuhan siapkan. Sama seperti kita minum jamu yang pahit. Kadang-kadang kita nggak suka, tapi di balik pahitnya jamu ada indahnya berkat kesembuhan, pemulihan yang terjadi dalam hidup kita. Sama ketika kita dipimpin oleh roh, ketika Yesus masuk di padang gurun, Yesus dipimpin oleh roh, roh situ huruf besar, itu artinya dipimpin oleh roh Tuhan. Untuk puasa 40 hari, 40 malam. Wah, ini bukan berbicara yang enak saudaraku. Puasa 40 hari. Jangankan 40 hari ya. 2 hari, 3 hari saja. Itu sesuatu yang tidak enak. Kenapa? Karena kita biasa makan bakso, di sana berhenti kita. Biasa kita makan puyung, hai captai, hai. Kita tidak makan lagi. Kenapa? Karena lagi puasa. 1 hari bagi saya dan saudara mungkin itu udah cukup membebani hidup kita. Karena kita terbiasa memang untuk memilih dan menikmati yang enak. Tapi Yesus berpuasa karena ditawan oleh roh, dibawa ke padang gurun. Bukan untuk bermain-main di padang gurun. Bukan untuk bertamasya di sana saudaraku. Alkitab jelas, Yesus sedang mempersiapkan dirinya. Yesus dipersiapkan oleh roh. Untuk apa? Menjalankan misi Bapaknya, menyelamatkan manusia, bukan misi yang ringan, misi yang amat sangat berat. Oleh sebab itu perlu persiapan yang maksimal. Itu dilakukannya, dimulai dengan berpuasa 40 hari, 40 malam. Setiap hari, setiap menit, setiap jam, Yesus mengalami yang namanya tidak enak. Kadang-kadang saudara, ketika saya dan saudara dipimpin oleh roh Allah, kadang-kadang kita mendapat sesuatu yang kadang-kadang enggak enak ya, enggak enak. Kita lebih memilih kadang-kadang keinginan daging itu enak banget. Tapi ingat, keinginan daging itu ya, bisa menjerumuskan kita masuk dalam lembah yang gelap. Dan di lembah itu kita enggak mendapatkan Tuhan. Sebab itu belajarlah kita. Untuk apa? Untuk mau dipimpin oleh roh. Ketika kita mau dipimpin oleh roh, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam peperangan rohani saudara dan saya. Dan kemenangan itulah yang membuat berkat Allah turun dalam hidupmu, turun dalam hidup saya. Bagaimana caranya kita menang? Kalau dalam pertandingan yang umum, maka
Seorang atlet itu harus banyak mempersiapkan diri. Kalau kita sebagai atlet rohani, maka salah satu cara untuk kita mengalami menang adalah kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Matius pasal ke-6 ayat 41 jelas berkata, berjaga-jagalah dan berdoa. Doa disertai dengan jaga-jaga, ini akan membuat saudara akan waspada. Saudara akan dapat menolak keinginan daging yang membuat saudara jauh daripada Tuhan. Tanpa kita berjaga-jaga dan berdoa, maka pasti saya dan saudara akan kalah dalam peperangan rohani. Dan Tuhan gak mau kita kalah. Tuhan tidak mau saudara dan saya kalah. Saudara dan saya didesain oleh Allah untuk mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Roma pasal 8 ayat 37 berkata, saudara dan saya lebih dari pemenang. Pemenang saja sudah mendatangkan kebahagiaan, kesukaan. Apalagi lebih dari pemenang. Saudara dengar firman ini bukan hanya kesempatan, tapi juga panggilan Tuhan. Tantangan yang daripada Tuhan. Untuk saudara respon dengan hati yang rendah dan terbuka. Dan dengan mulut berkata, ya Tuhan, aku mau masuk dalam kehendak-Mu. Aku mau masuk dalam panggilan-Mu. Aku mau berjuang untuk memenangkan peperangan rohani. Mungkin selama ini saudara nggak pernah menang. Lupakan masa lalu. Paulus berkata, aku tidak menoleh lagi ke belakang. Berapa banyak saudara kalah, jangan dipikirin. Tapi hari ini saudara berkata, kekalahanku yang sudah banyak itu akan mengubah aku untuk aku menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang mau berjuang hidup dalam roh Allah sehingga mengalami kemenangan dan perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa sekali lagi. Bapa Sorgawi, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi hari ini biar Roh Kudus Engkau melawat dan menjamah kekasih-kekasih hamba-Mu di dalam Tuhan. Biar Roh Allah yang hidup menjamah dan melawat mereka. Mereka boleh menjadi pribadi yang tidak lagi mengalami kekalahan. Mereka menjadi pribadi yang mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Sehingga mereka boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan ketika mereka menang, otomatis berkat-berkat Allah yang terbaik turun dalam hidup mereka. Apa yang hamba sampaikan dan ulas terbatas Tuhan. Tapi Roh Kudus biar Engkau berikan pengulasan, pemahaman yang utuh. Sehingga yang tidak mengerti menjadi lebih mengerti. Yang tidak tertarik menjadi tertarik. Dan waktu mereka mendengar maka hujan pertobatan turun. Dalam nama Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, Juru Selamat kami yang heran dan ajaib, sempurna, agung, perkasa dan mulia. Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan.